Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang objek berpikir dan logika sebagai metode. Setelah kemarin kita membahas tentang dasar-dasar ilmu mantik dan membahas tentang ulul albab sebagai insan natik. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang objek berpikir dan logika sebagai metode. Jadi metode dalam berpikir itu semuanya banyak dan salah satunya adalah logika. Jadi pada term kali ini atau pertemuan kali ini kita hanya membahas sebagai metode itu adalah logika. Langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang beberapa macam pengertian dan jenis-jenis objek berpikir. Kita akan membahas ilmu dan macam-macamnya. Kita membahas tentang dilalah. Dilalah ini dalam tanda kutip ataupun istilah lainnya disebut sebagai tanda dan macam-macamnya. Kita akan juga membahas tentang materi pembahasan tentang logika, dan terakhir kita berbicara tentang hukum-hukum dasar dalam berpikir. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian objek berpikir. Pengertian objek berpikir itu adalah sesuatu yang dipikirkan. Tentunya ketika kita berpikir pasti ada sesuatu yang dipikirkan. Nah, sesuatu yang dipikirkan itu adalah objek. Dan sesuatu yang dipikirkan itu adalah sarwa yang ada. Kalau dalam ilmu mantik disebutnya sebagai maujudat. Sarwa itu adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai semua, segala, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya dalam ilmu mantik maujudat itu adalah segala sesuatu yang ada. Dan sarwa ataupun segala sesuatu yang ada itu adalah yang adanya itu ada dua. Yang pertama ada yang adanya wajib. Yang kedua ada yang adanya itu mungkin. Ada yang adanya itu wajib, itu adalah adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun disebut sebagai sang khalik. Dan ada yang adanya mungkin, itu adalah yang disebut sebagai makhluk ataupun ciptaannya. Itu sedikit pembahasan tentang objek berpikir. Kita lanjutkan tentang objek berpikir adalah maujudat yang terucapkan dalam makulat. Tadi disebutkan, maujudat itu adalah sarwa yang ada ataupun yang dipikirkan. Jadi artinya sesuatu yang dipikirkan yang terucap dalam perkataan. Kalau dalam ilmu disebut makulat. Dan perkataan yang maujudat ataupun perkataan yang segala sesuatu yang ada. Nah, objek berpikir maujudat ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada yang goib nisbiyah, yang kedua ada yang objek nisbiyah. Objek yang goib nisbiyah adalah sesuatu yang tidak bergantung terhadap adanya sesuatu yang lain, atau dalam ilmu mantik disebut sebagai arwan. Artinya dia berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang. Sedangkan objek nisbiyah itu adalah maujudat yang adanya bergantung pada yang lain. Artinya dia bergantung terhadap sesuatu. Apa sesuatu itu? Tergantung pada zatnya, ataupun bergantung pada zatnya. Kita lanjut kepada macam-macam objek goib nisbiyah. Tadi sedangkan objek nisbiyah sudah jelas. Kita lanjut kepada macam-macam objek goib nisbiyah. Itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, macam-macamnya bagi menjadi jauhar. Dalam bahasa istilah kita sehari-hari disebut sebagai substansi. Yang kedua itu adalah kam. Bahasa sehari-hari kita sebut sebagai kuantitas. Dan yang ketiga, kaif. Kaif ini adalah berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, jauhar. Jauhar ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu ada dinamakan sebagai jauhar surah. Jauhar surah ini bisa saya sampaikan sebagai suatu gambaran. Jadi bagaimana kita membentuk sebuah substansi itu sebagai sebuah gambaran. Yang kedua ada dinamakan dengan jauhar nafs al-natiqah. Secara sederhana, jauhar nafs al-natiqah itu bisa dikatakan sebagai sebuah teori ataupun konsep. Yang ketiga ada dinamakan dengan jauhar jisim. Jauhar jisim ini bisa dikatakan sebagai benda. Jadi objek berpikirnya adalah substansi sebuah benda. Dan yang terakhir adalah jauhar akal. Nah, akal di sini bukan berpikir, tapi jauhar akal di sini sebagai pola berpikir itu seperti apa. Jadi substansinya berbicara tentang pola berpikir. Lanjut. Yang kedua kita akan membahas tentang kam ataupun kualitas. Kam ataupun kualitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kam yang mutasil, yang kedua ada yang kam
munfasil. Mungkin semuanya sudah paham tentang kuantitas. Ada yang banyak, berarti ada yang sedikit. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan kualitas. Kualitas ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah disebut dengan kaif mahmus. Kaif mahmus ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang terindrawi. Misalnya masyurot terlihat, mahsumat terdengar, mauzuat misalnya terasa, dan malsumat atau teraba. Misalnya terindrawi, ada 5 macam indera kita. Yang selanjutnya itu dinamakan sebagai kaif nafsani. Nah, kalau naik kaif nafsani ini bicara tentang kualitas abstrak. Di objek berpikirnya berbicara tentang kualitas abstrak. Yang ketiga ada dinamakan dengan kaif mahmus bil alqam. Nah, kaif mahmus bil alqam ini bisa dikatakan sebagai sebuah kualitas indrawi dalam kuantitas. Jadi bagaimana kualitas dilihat secara indrawi dalam kuantitasnya. Jadi bagaimana kita melihatnya secara indrawi dalam bentuk kuantitas. Dan yang terakhir ada dinamakan dengan kaif isti'dadi. Nah, kaif isti'dadi ini adalah bagaimana kita mengenal objek dua nisbah ini dalam kualitas daya. Dayanya sebagaimana dan sebagainya. Itu adalah salah satu macam-macam objek dua nisbah. Yang kedua, kita akan bicara tentang macam-macam objek yang nisbah. Objek yang nisbah ini dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama itu kita bicara kalau objek nisbah berdasarkan ruang. Yang kedua berdasarkan mata atau situasi, bukan mata ini, tapi mata berdasarkan situasi. Yang ketiga berdasarkan wadok, ataupun wadok ini disebut sebagai kondisi. Yang keempat itu berdasarkan milk, bukan arti susu dalam bahasa Inggris, tapi milk ini adalah kepunyaan. Yang kelima bisa dilihat dari idopahnya, hubungannya. Yang keempat melalui fiil ataupun geraknya. Dan yang terakhir melalui infial ataupun pengaruhnya. Nah, ada beberapa catatan yang saya tulis dari objek nisbah dan buah nisbah ini. Yang pertama dilihat dari maujudnya, yang tadi, yang terucap dan ucapan yang maujud, yang ada tadi, sarwa yang ada tadi, termasuk dalam pembahasan kuliatul khoms. Nanti kita belajar apa itu kuliatul khoms, pengertiannya bagaimana, macam-macam kuliatul khoms, bagaimana membentuk sebuah kuliatul khoms. Nanti ada salah satu bab yang membahas tentang kuliatul khoms. Yang kedua, ini bicara tentang maujudat, ataupun sarwa yang ada. Sarwa yang ada ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama bicara tentang Allah sebagai pencipta, yang kedua adalah bicara sebagai makhluk yang diciptakan. Adapun makhluk seperti yang kalian bisa ketahui bahwa makhluk itu ada yang manusia, jin, insan, malaikat, dan sebagainya. Dan selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana logika sebagai sebuah metode. Ini salah satunya ya, logika sebagai sebuah metode dalam berpikir. Karena nanti dalam arti bukan hanya logika metode berpikir, nanti ada berbagai macam yang lain. Yang pertama sebelum kita bahas tentang logika, kita harus tahu lebih dahulu tentang manfaat logika. Karena kemarin ada yang bertanya, kok ngapain kita belajar logika? Nah, di sini saya akan bahas ada beberapa manfaat mempelajari logika. Saya sederhana ada 4 manfaat kita mempelajari logika. Yang pertama itu adalah perlunya memelihara kekuatan akal pikiran dan membiasakan berpikir kritis. Nah, ini apalagi sebagai seorang mahasiswa ataupun sebagai akademisi, bahkan secara manusia secara umumnya akan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Maka mempelajari ilmu logika itu adalah memelihara akal pikiran kita dan membiasakan kita berpikir kritis. Yang kedua adalah membedakan dengan tegas antara cara berpikir yang benar dan cara-cara berpikir yang salah. Jadi setelah kalian mempelajari logika, kalian bisa lebih tahu bagaimana cara-cara ataupun bisa menilai seseorang itu apakah berpikirnya secara benar ataupun salah, bagi dari metode, dari segi pengertian ataupun menarik kesimpulan dan sebagainya. Yang ketiga itu tidak semua hasil pemikiran manusia mencapai hasil ataupun kesimpulan yang benar. Nanti kalau kalian belajar logika, maka kalian tahu kalau ada sesuatu yang menyimpulkan yang salah, berarti apa yang salahnya? Apakah proposisinya ataupun misalnya kesimpulannya, natijahnya yang salah, nanti bisa dilihat. Dan yang terakhir adalah manfaat belajar logika, itu manusia berbeda dari hewan-hewan lain karena memiliki akal pikiran. Hampir sama dengan yang pertama. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, berbicara tentang ilmu. Kita bicara tentang ilmu, maka kita bicara dulu tentang pengertian sebuah ilmu. Dalam ilmu mantik, ada beberapa pakar mantik menyebutkan tentang ilmu itu apa.
Secara sederhana saya ambil satu pengertian saja dari Muhammad Nur Ibrahim yang mengatakan bahwa ilmu adalah pencapaian objek tahu yang belum diketahui dengan cara meyakini atau menduga yang keadaannya bisa cocok dengan kenyataan ataupun sebaliknya. Jadi ketika kita bicara tentang ilmu, maka pencapaian objek tahu yang belum diketahui, jadi kita merangkum ataupun meneliti sesuatu yang belum kita ketahui. Dengan cara apa? Dengan cara meyakini ataupun menduganya, karena ilmu itu berdasarkan keyakinan dan dugaan-dugaan yang keadaannya bisa cocok dengan kenyataan. Misalnya tadi ilmu kita bisa cocok dengan kenyataan ataupun tidak, ataupun keyakinan ataupun dugaan kita itu bisa sesuai dengan kenyataan atau bisa cocok dengan kenyataan ataupun tidak. Itu dinyatakan sebagai sebuah ilmu. Maka yang kedua, apa proses dan aplikasi sebuah ilmu? Secara sederhana proses ilmu itu dibagi dua. Yang pertama melalui ihsan, yang kedua melalui tafkir. Ihsan itu bagaimana kita mengenal proses ilmu itu melalui perasaan panca indera yang lahir dan perasaan yang batin. Misalnya, perasaan indera yang lahir itu kita menilai wanita itu cantik dari matanya yang misalnya belok, hidungnya mancung, bibirnya tipis, mukanya oval misalnya. Ataupun kalau yang tidak pakai kerudung, rambutnya lurus, panjang, dan sebagainya. Sedangkan dengan kita mengenal misalnya dengan perasaan batin. Misalnya kita mengenal wanita cantik itu terlihat dari wajahnya yang berseri-seri karena sering senyum, lalu bersinar karena sering dibasuh oleh air wudhu dan sebagainya. Sedangkan yang B, kita bisa memperoleh sebuah ilmu itu melalui tafkir, yaitu adalah proses reproduksi pengalaman-pengalaman. Misalnya kalian bisa mengetahui bahwa sebuah ilmu itu melalui pengalaman-pengalaman indrawi. Misalnya sekarang lagi musim virus corona. Bisa dilihat misalnya dari berdasarkan pengalaman-pengalaman bahwa yang mempunyai terindikasi mempunyai virus corona itu mempunyai berbagai macam indikator. Yang pertama misalnya batuk-batuk, yang kedua flu, yang ketiga panas, meriang dan sebagainya. Yang kemudian setelah melakukan tes, rapid test, maka bisa dilihat bahwa dia itu positif dan sebagainya. Itu kan melalui pengalaman-pengalaman secara indrawi. Nah, yang selanjutnya adalah aplikasi ilmu. Nah, aplikasi ilmu itu dibagi menjadi 3 bagian secara garis besar. Yang pertama adalah ihsan dan tafkir yang menghasilkan pengertian tentang suatu ilmu. Nah, ini biasanya berupa tasawur ataupun gagasan, dan yang kedua biasanya berkaitan dengan tasdik ataupun bentuknya pernyataan. Misalnya nanti bentuknya pernyataan bahwa al-insan hayawanun nanti, itu kan suatu pernyataan. Bagaimana Anda mengatakan manusia itu hewan yang berpikir? Nanti ada penalaran. Yang kedua misalnya lewat gagasan. Misalnya sekarang lagi tentang virus corona ini banyak gagasan, misalnya hashtag diam di rumah. Itu kan sebuah gagasan. Dijabarkan bagaimana diam di rumah ini prosesnya bagaimana dan sebagainya. Yang kedua itu disebut sebagai tasawur, itu paham tentang makna suatu lafadz mufrad ataupun kata yang tunggal. Nanti apa itu kata yang tunggal kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, tanpa menyinggung segi-segi kualitasnya. Jadi kita hanya membahas tentang kata tersebut tanpa menyinggung segi kualitasnya, yang di sini disebut sebagai suatu yang afirmatif ataupun yang negatif, atau yang positif atau yang negatif. Kita tidak bahas yang negatif atau positif. Ini sebagai tasawur. Yang selanjutnya itu kita bahas tentang tasdik. Secara sederhana, tasdik itu adalah memahami makna susunan beberapa kata, baik yang berkualitas afirmatif maupun negatif. Yang baik yang berkualitas positif maupun negatif. Misalnya, contoh yang afirmatif, Allah itu langgang. Itu kan sesuatu contoh yang afirmatif. Sedangkan contoh yang negatif, Islam bukanlah kebudayaan. Itu adalah merupakan contoh yang negatif. Kenapa negatif? Karena ada sebuah kata di sini, kata yang negatif, itu bukanlah. Tapi tidak bermaksud misalnya hal ini menjadi sesuatu hal yang negatif secara artian, tapi merupakan secara tasdik ataupun memahami berdasarkan kata-kata. Jadi menunjukkan sesuatu yang negatif, yang kedua menunjukkan sesuatu yang afirmatif ataupun positif. Dan yang terakhir berbicara tentang ilmu, bagaimana kita cara memahami ilmu. Dalam ilmu matik sebenarnya banyak, tapi saya ambil salah satunya saja. Cara memahami ilmu itu ada dua, secara badihi atau intuisional, yang kedua secara nadhari ataupun secara teoretikal. Nah, secara badihi ini
saya artikan bahwa memahami makna sesuatu tanpa penyelidikan dan pembuktian. Jadi nggak perlu ada pembuktian, nggak perlu ada penyelidikan. Contohnya, Anda menggambarkan haus, misalnya langsung saja, saya haus dengan memegang tenggorokan Anda. Itu kan Anda tidak perlu penalaran, tidak perlu penyelidikan, tidak perlu pembuktian yang lebih tajam. Maka cara Anda memahami itu berarti secara institusional ataupun secara badihi. Yang kedua, misalnya secara nadori, teoretikal, yakni bagaimana memahami makna ataupun sebuah kebenaran itu melalui penyelidikan dan pembuktian. Contohnya, bagaimana Anda memahami proses terjadinya siang, memahami proses terjadinya malam, memahami proses terjadinya gerhana bulan, matahari, dan sebagainya. Bagaimana bumi mengelilingi matahari, sistem tata surya, itu kan perlu penyelidikan dan pembuktian lebih mendalam. Jadi sebagai bagaimana Anda memahami ilmu secara nazari, secara teoretikal. Nah, yang mahasiswa sebagai kaum akademisi sebaiknya memahami ilmu itu sebagai cara yang kedua, cara yang nazari ini sebagai teoretikal, tidak hanya bersifat institusional, karena tadi Anda itu sebagai mahasiswa, pelajar yang paling tinggi. Dilanjutkan sebagai dilalah ataupun introduction yang membahas tentang tanda dan macam-macamnya. Secara sederhana saya artikan bahwa dilalah adalah memahami sesuatu dari yang lain, atau memahami sesuatu dengan memahami satu, atau beberapa gejala, atau fenomena, baik yang bersifat alamiah, dalam mantik disebut tabi'iyah, ataupun yang rasional dalam mantik disebut akliyah, ataupun artifisial, kalau ilmu mantik disebut sebagai wadiyah, yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memaknai tertentu, ataupun memaknai tentang sesuatu. Saya langsung ambil contoh saja, misalnya. Yang pertama, dilalah yang lafziyah. Ini biasanya kalau secara sederhana kita artikan verbal. Itu berupa kata-kata atau suara. Contoh, kalian mengetahui bahwa suara rintihan sakit itu alamiah. Au. Kalian nggak mungkin bisa meneka-neka mau sakit itu direka-reka. Saya sakit ya, mau langsung nggak ya? Cubit dulu, mikir dulu. Wah, keburukan itu langsung alamiah. Maka suara rintihan sakit disebut sebagai dilalah lafziyah. Misalnya itu sebagai yang alamiah. Yang kedua, misalnya contoh yang akliyah. Misalnya saya sedang di dalam. Lalu saya mendengar ada dua orang yang sedang bicara di luar. Kenapa saya bisa mengetahui ada dua orang yang bicara di luar? Misalnya kenapa? Karena ada terdengar dua suara yang berbeda. Nah, itu menunjukkan secara akliyah. Bisa Anda ketahui bahwa ada orang di luar itu melalui dilalah lafziyah yang secara akliyah. Nah, yang terakhir itu kita mengetahui dilalah lafziyah itu melalui wadiyah. Wadiyah ini misalnya domba, mahasiswa, ataupun misalnya pedagang sebagainya, itu adalah merupakan kata yang ciptaan manusia untuk makna tertentu. Misalnya, Anda mengatakan saya itu siapa? Saya itu manusia. Kenapa Anda mengatakan saya itu manusia? Karena saya mempunyai rambut, misalnya, mempunyai mata, mempunyai hidung, mempunyai mulut, mempunyai telinga, punya tangan, badan, sampai kaki, dan sebagainya, bentuknya seperti ini, maka sesuatu yang seperti itu dinamakan sebagai manusia. Ini disebut sebagai what? Ya, berdasarkan hasil ciptaan manusia tentang makna sesuatu. Yang kedua, itu disebut sebagai dilalah goyer lafziyah, itu bisa sebagai non-verbal. Ini adalah bentuknya selain kata-kata atau suara. Ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama sama juga yang alamiah, misalnya, muka saya ini sedang merah, mungkin saya sedang marah nih sama kalian tuh. Ataupun saya sedang malu misalnya karena melihat seseorang. Atau yang B itu bersifat rasional. Yang rasionalnya misalnya, ada kecelakaan bermotor di jalanan, nggak mungkin dia melakukan kecelakaan motor itu sendiri, pasti ada sebab-sebabnya. Nah, itu adalah bagaimana secara rasional. Apa penyebabnya? Misalnya karena jalanannya bolong, ataupun misalnya karena dia tidak hati-hati, karena meleng, ataupun karena dia misalnya kecepatannya tinggi dan remnya blong, kan banyak sekali alasan-alasan ataupun sebab-sebab tertentu. Dan yang terakhir adalah secara artifisial ataupun wadiyah. Misalnya, secara wadiyah ini kita sering melihat bendera setengah tiang. Ini petunjuk bahwa dalam keadaan berkabung, ataupun misalnya kalian ada bendera kuning yang menunjukkan sama juga dalam keadaan berkabung. Nah, kita lanjutkan, dilalah lafziyah ini dibagi beberapa macam. Salah satunya adalah dilalah lafziyah wadiyah. Dilalah lafziyah wadiyah, ini bisa kalian baca secara sederhana itu dibagi 3. Yang pertama ada dilalah lafziyah mutabikiyah.
Nah, ini adalah bagaimana makna yang sesuai dengan meliputi bagian-bagian makna suatu kata. Kita ambil contoh saja biar kalian paham. Misalnya saya membeli rumah nih. Nggak perlu saya membeli rumah dengan pintunya, dengan jendelanya, dengan kursinya, dengan lantainya, misalnya seperti itu. Nggak, kalian membeli rumah berarti sama. Kalian membeli rumah itu dengan pintunya, dengan jendelanya, dengan lantainya. Nggak perlu disebutkan Anda beli semuanya itu. Cukup saja Anda membeli rumah. Itu sebagai dilalah lafdhiyah mutadakiyah. Yang kedua adalah dilalah lafdhiyah wadiyah iltizamiyah. Nah, ini artinya makna berdasarkan keharusan dari kata atau kalimat yang disebut. Seperti hewan berpikir ataupun makhluk berbudaya yang mengandung arti manusia atau istilah lain kalian sebutlah apa. Dan yang terakhir adalah dilalah lafdhiyah wadiyah tadammuniyah. Nah, ini adalah makna yang menunjukkan sebagian dari makna suatu kata yang disebut. Ini kebalikannya dari dilalah lafdhiyah mutadakiyah. Misalnya, saya sedang mengecat rumah. Pasti orang memaknai rumah di situ hanya bagian-bagian kecil yang dicatnya saja, bukan rumah semuanya. Misalnya saya mengecat rumah, gak mungkin Anda mengecat lantai kan? Ini menunjukkan bahwa itu adalah dilalah lafdhiyah wadiyah. Berarti hanya yang dicat bagian saja, misalnya tembok saja. Tapi Anda menyebutkan saya mengecat rumah, tidak perlu saya mengecat tembok. Orang paham dengan saya mengecat rumah. Itu ya. Lalu kemudian materi tentang pembahasan logika. Materi tentang pembahasan logika itu ada 3. Yang pertama tujuannya adalah untuk mencapai hasil-hasil pikiran yang benar. Hasil pikiran yang benar ini memerlukan dalil pembuktian yang benar pula. Jadi orang yang belajar logika tujuannya adalah untuk mencapai hasil pikiran yang benar dengan dalil-dalil pembuktian atau istidlal yang kedua, dalil istidlal ini disusun berdasarkan kalimat-kalimat ataupun qauliyah dalam ilmu mantik dan proposisi secara umum. Dan kalimat-kalimat tersebut tersusun dari beberapa kata-kata ataupun lafaz dalam ilmu mantik dan dalam secara umum. Misalnya dalil pembuktian itu disusun berdasarkan kalimat dan kalimat disusun berdasarkan kata. Jadi Anda merangkai kata-kata dulu untuk menjadi sebuah kalimat yang nantinya menjadi sebuah dalil-dalil pembuktian ataupun istidlal. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi pembahasan logika. Itu bicaranya tadi berdasarkan kata-kata ataupun lafaz term, kalimat, kodiah atau proposisi, dan ketiga istidlal. Kalau dalam mantik disebutnya kias mantiki dan secara ilmu logika disebutnya sebagai silogisme. Yang selanjutnya kita bicara tentang hukum-hukum dasar berpikir. Nah, hukum dasar berpikir menurut ilmu logika itu ada 5 macam. Yang pertama, itu disebut sebagai hukum identitas. Hukum identitas ini adalah sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri selama zat dan sifat-sifat sesuatu itu tidak berubah. Misalnya contoh tepung adalah tepung itu sendiri. Selama zat dan sifat-sifat dari tepung itu tidak berubah, maka tepung itu adalah tepung itu sendiri. Itu adalah hukum identitas. Yang kedua, itu adalah disebut dengan hukum kontradiksi. Kalau hukum kontradiksi adalah berbicara tentang sesuatu itu adalah sesuatu itu tidak dapat merupakan sesuatu itu sendiri dan sesuatu yang lain dalam satu waktu dan tempat yang sama. Secara sederhana, Anda tidak bisa mengartikan sesuatu yang lain dalam waktu dan tempat yang sama. Misalnya, Anda tidak bisa mengatakan hitam dan putih dalam satu dan tempat yang sama. Misalnya, ya ini sebutnya misalnya warnanya hitam. Ataupun wajah saya hitam. Tidak mungkin Anda mengatakan wajah saya hitam putih. Tidak mungkin kan? Hitam, putih. Tidak. Dalam waktu bersama. Jadi ada jeda waktu dan tempat yang berbeda. Yang ketiga itu disebut sebagai hukum penyisihan jalan tengah ataupun jalan ketiga. Nah, ini kebenaran di antara dua hal yang berlawanan tidaklah mungkin pada jalan ketiga atau jalan tengah. Jadi tidak mungkin ada jalan ketiga atau jalan tengah. Contoh, potot itu hitam dan tidak hitam. Mesti salah satu dari dua sifat tersebut. Ya kalau tidak hitam berarti potot itu hitam. Kalau potot itu hitam berarti dia tidak hitam. Hampir sama dengan hukum sebelumnya. Lalu yang keempat, ada disebutkan hukum tentang keadaan yang berlainan. Nah, hukum keadaan yang berlainan artinya adalah antara dua hal yang berbeda yang tidak mungkin wujud bersama dalam saat dan tempat yang sama. Jadi tidak mungkin ada wujudnya itu bersama dan pada saat tempat yang sama. Jadi ada sesuatu keadaan yang berlainan dalam hukum dasar berpikir tersebut. Dan yang terakhir, kita dinamakan dengan hukum cukup alasan.
Nah, hukum cukup alasan ini mempunyai arti bahwa sesuatu itu adalah mesti mempunyai alasan yang cukup ataupun sebab-sebabnya. Nah, ini contohnya adalah wujud dan perubahan sesuatu tidaklah terjadi dengan sendirinya dan bersifat kebetulan ataupun disorder saja. Jadi tidak mungkin semuanya terjadi ya kebetulan lah. Saya membuat motor ya kebetulan saya bisa buat motor. Gak mungkin. Saya membuat laptop gak mungkin secara kebetulan. Pasti ada sistem bagaimana saya membuat laptop, bagaimana saya membuat motor, bagaimana merangkainya, bagaimana membuatnya, bagaimana sistematikanya, bagaimana nanti efeknya ketika saya tidak melaksanakan sesuai dengan tuh yang berlaku ataupun sebagainya. Itu disebut sebagai hukum cukup alasan. Itu adalah salah satu bentuk hukum-hukum dasar berpikir dalam ilmu logika secara sederhana. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan pemaparan dari saya. Silakan komen di bawah ini sebagai salah satu bukti kehadiran Anda dan kerjakan tugas berdasarkan tugas yang saya sampaikan ke masing-masing kelas. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian biar lebih bermanfaat. Sekian dari saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, walaupun sedikit unik tapi tetap menarik. Wassalamualaikum